Halo Sobat Universitas Terbuka, dimanapun teman-teman berada, berjumpa kembali di acara program Ngopi Nyantai, Ngobrol Pintar, Nanyai tentang UT, yang disiarkan secara langsung dari kantor Universitas Terbuka Jambi, secara live streaming pada Instagram dan Facebooknya UT Jambi. Baiklah, para Sobat UT Jambi, acara program Ngopi Nyantai ini merupakan salah satu program sosialisasi dan promosi UT Jambi pada media sosial UT setiap hari Kamis mulai jam 4 sore yang bertujuan untuk mengenalkan UT Jambi lebih dekat lagi pada hati masyarakat Provinsi Jambi tentunya. Baiklah, perkenalkan pada kesempatan kali ini saya Muhammad Fadli yang berkesempatan pada host untuk kegiatan pada hari ini yang bertindak sebagai narasumber kita pada acara Ngopi Nyantai kali ini yaitu Bapak Soekarno SIP selaku penanggung jawab bahan ajar dan kemahasiswaan. Baiklah, kita berikan tepukan yang meriah untuk Bapak Soekarno. Kita sambut kehadiran Bapak Soekarno pada kesempatan kali ini. Selamat sore, Pak Selamat sore Pak Soekarno, silakan duduk Pak. Baik, terima kasih Pak Fadli. Assalamualaikum Pak Karno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih keadaannya pada sore hari ini? Alhamdulillah Pak Fadli, sehat semua. Ini berkat undangan Pak Fadli, saya bisa hadir di sini menyapa teman-teman mahasiswa. Halo mahasiswa UT, Iya Pak. dimanapun Anda berada, yang saat ini live melalui Instagram maupun melalui Facebook UT. Selamat sore, selamat berjumpa kembali kita di dalam Ngopi Nyantai. Baiklah, mungkin kita sapa dulu Pak ya. Sudah Bapak sapa tadi, mungkin Iya. kita kenalan dulu yang dari jauh nih Pak. Mungkin Bapak bisa sapa dari mahasiswa kita dari mana Pak? Baik, karena masa UT kan banyak ya Pak Fadli ya, Iya betul Pak. di seluruh provinsi Jambi dengan sebaran kabupatennya. Baik, saya sapa teman-teman mahasiswa UT yang berada di Kerinci, Iya di betul. daerah pegunungan. Oh, betul Pak. Iya. Dari terus Kerinci kita kemana lagi nih Pak? Kalau sudah dari Kerinci tentunya kita pengen ke laut lagi. Oh iya. Baik, kita sapa teman-teman mahasiswa yang ada di Muara Sabah, Tanjab Timur, dan Tanjab Barat. Oke. Oh iya betul Pak, sudah dari gunung, dari laut, mungkin dari yang dari tengah-tengah Pak. Di mana? Tengah-tengah, iya, kasihan juga Pak Fadli ya. Masa iya mahasiswa yang ada di gunung kita sapa. Iya betul Pak. Kemudian mahasiswa yang di laut kita sapa. Iya. Sementara yang ada di pusat kota Jambi tidak kita sapa. Halo teman-teman mahasiswa UT Jambi yang berada di kota Jambi. Selamat sore. Ini yang banyak juga yang nonton kita Pak dari kota Jambi. Oh gitu. Baiklah nih Pak, terima kasih banyak Bapak atas kesediaannya untuk Iya. dapat hadir pada kegiatan live kita pada sore hari ini. Baik. Sebelum kita mulainya, boleh mungkin para sobat UT yang menonton ini Pak ya, diceritakan dulu bagaimana tentang profil Bapak nih yang sudah lama di UT Jambi, bagaimana perjalanan karir Bapak ini selama di UT Jambi ini Pak. Baik, terima kasih Pak Fadli. Seperti sama-sama kita ketahui ya kan, bahwa Universitas Terbuka khususnya UPBJ UT Jambi ini berdiri di tahun 1985. Iya betul Pak. Ya kan? Dan saya sendiri pun masuk di UT yaitu di bulan Januari tahun 1990. Jadi setelah umur 5 tahun UT Jambi berdiri, saya baru masuk UT. Sudah lama Pak ya. Mungkin Ya. teman-teman yang di rumah mungkin belum lahir kali Pak tahun 1990 kali. Iya mungkin ada juga yang sudah Oh, yang iya, sudah ada juga. lahir ada juga. Karena Ya memang kan? mahasiswa UT memang ada dari berbagai umur. Betul. Ya namanya masuk UT kan Pak Fadli ya kan? Iya. Karena latar belakang pendidikannya itu dia melihat UT Heeh. sebagai peluang untuk menempuh pendidikan tinggi itu tidak melihat latar belakang tahun lulusnya. Oh iya Tetapi jadi. dia hanya melihat latar belakang pendidikan minimal SLTA sederajat. Oh, berarti dari mungkin yang paling tua mungkin tahun berapa Pak kalau bisa Ya, tahu? sepengetahuan kita sampai saat ini ada sih orang tua kita yang namanya Bapak Raden Hamidjaya. Heeh. Itu kelahiran tahun 1938. Sebelum Republik ini berdiri. Dan itu luar biasa juga Pak Fadli. Bagaimana tuh Pak? Kenapa luar biasanya?
beliau di sepuhnya umurnya beliau itu bisa menyelesaikan 3 program studi yang berbeda. 3 program studi, Pak 3 ya? program studi. Itu apa aja tuh, Pak? Luar biasa kan gitu kan. 3 program studi. Yaitu ada ilmu pemerintahan, kemudian administrasi bisnis, ya kan, kemudian administrasi negara. Luar biasa itu. Luar biasa itu, Pak ya. Baiklah, insya Allah hari ini pada 1 jam ke depan nih, Pak. Baik. Kita membahas tentang kemahasiswaan sesuai tema kita pada kali ini, Pak. Baik. Jadi tadi Pak, sebelum kita membahas kemahasiswaan tadi saya sedikit menyinggung nih, Pak ya. Iya. Bapak kan di UT sudah tahun 1990, Pak ya. Iya, Bapak. Itu bagaimana perjalanan karir Bapak dari 1990 sampai sekarang tahun 2021 ini, Pak? Iya, biasa kita secara umum di institusi pemerintahan tentu kita melalui honor, kan begitu ya kan, honor, kemudian CPNS, PNS, ya kebetulan UT ini perguruan tinggi negeri, tentu karyawan-karyawannya itu ya boleh dikatakan ya karyawan-karyawan atau pegawainya itu pegawai PNS atau pemerintah semua, ya kan. Nah, terakhir itu kan, saya sendiri gitu kan, saya sendiri pun juga menyelesaikan pendidikan S1-nya di UT. Bapak alumni UT kerja di UT, Pak ya? Iya, alhamdulillah. Mantap, Bapak. Pimpinan UT memberi kesempatan untuk kita sendiri, karyawan-karyawannya atau pegawai-pegawainya bisa menempuh pendidikan tinggi. Seperti itu, Pak ya. Jadi lama di UT dari honor, PNS, sekarang Bapak dipercaya sebagai penanggung jawab mengajar dan kemahasiswaan. Iya, saat ini diberikan amanah untuk menangani bahan ajar dan sekaligus bidang kemahasiswaan Universitas Terbuka. Berarti sesuai dengan tema kita pada hari ini, Pak ya. Iya. Jadi sebelum kita berbicara lebih jauh nih, Pak ya, tentang kegiatan kemahasiswaan, saya ingin tahu dahulu nih, Pak, apa saja sih kegiatan kemahasiswaan yang ada di Universitas Terbuka ini, Pak? Baik, Pak Fadli. Seperti kita ketahui bahwa perguruan tinggi itu kan ada tridharma perguruan tingginya. Betul, Pak. Kan? Dari tridharma perguruan tinggi itu sendiri, turunannya adalah kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, kalau kokurikuler itu cenderung ke ilmuwan. Iya, betul. Nah, seperti di kita di UT, kegiatannya itu dapat kemudian bagaimana sih kita memberikan pembelajaran, bagaimana tentang pengelolaan, bagaimana kita belajar di UT melalui orientasi studi mahasiswanya. Kemudian di samping itu sendiri ada kegiatan-kegiatan lain yang berupa semacam ini lomba-lomba kegiatan, yaitu Filmapres, prestasi, dan sebagainya. Itu untuk kurikuler. Nah, sementara untuk ekstrakurikuler yaitu bidang keahlian mahasiswa. Nah, bidang keahlian itu macam-macam, Pak Bardi. Ada dia bidang keolahragaan, kemudian ada bidang keahlian lain. Nah, sehingga itu bisa diakumulasikan atau bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan dan memajukan Universitas Terbuka itu sendiri. Berarti memang seperti kegiatan kemahasiswaan yang ada di universitas lain juga tentunya, Pak ya? Jadi ini Pak, boleh diberikan contoh nggak Pak kegiatan kemahasiswaan agar sobat UT yang ada di rumah ini Pak lebih paham lagi dari masing-masing tadi yang Bapak sebutkan tadi, Pak? Kita berangkat dari yang ekstrakurikuler dulu, Pak. Tadi Bapak ada sebut tadi. Kebetulan Pak Fadli, bulan Juli ini, Agustus, ya kan, ini masa-masa kegiatan kemahasiswaan yang ada di UT dalam bentuk disport seni, pendidikan, olahraga, karya ilmiah dan seni. Seperti itu Pak ya. Jadi ini Pak, Bapak berbicara tadi mengenai disport seni, Pak. Jadi kegiatan di sport seni ini tadi setelah Bapak Soekarno sampaikan tadi Pak ya, kalau mungkin di perguruan tinggi lain mungkin ada juga di sport seni Pak. Tapi bagaimana sih di sport seni yang UT laksanakan ini? Apakah
sama dengan yang lain ataupun berbeda, ataupun bagaimana sih kegiatan kemahasiswaan di sport seni yang UT laksanakan gitu Pak? Baik, Pak Fadli. Memang secara umum di sport seni ini khusus untuk UT saja, Pak Fadli. Kita ketahui bahwa UT ini kan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Iya betul. Dari setiap provinsi itu ada UT-nya. Nah, dengan kondisi seperti itu, tentu UT akan menjembatani Iya. potensi-potensi mahasiswa Universitas Terbuka yang ada dari Sabang sampai Merauke itu dalam suatu wadah pertemuan kegiatan mahasiswa untuk mempertemukan saudara-saudara teman mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Nah, dalam perjalanannya, di sport seni ini dibagi beberapa wilayah. Wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur. Ada 3 wilayah Pak ya? Iya, ada 3 wilayah. Nah, untuk wilayah barat itu sendiri, itu daerah Pulau Sumatera. Nah, itu termasuk wilayah barat, termasuk Riau Kepulauan. Berarti dari ujung Sumatera di Aceh sampai ujung Lampung Pak ya? Betul, itu untuk wilayah baratnya. Nah, sementara wilayah tengah itu Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Oh, di semua Jawa Pak ya? Iya, pulau semua Jawa sampai Kalimantan. Iya. Dan terakhir wilayah timur itu Sulawesi, Bali, sampai ke Irian Jaya. Atau Papua saat ini gitu kan. Iya. Nah, itu pembagian wilayah sampai di tahun 2015. Nah, puncaknya itu di 2015 Pak Fadli. Iya. Kita Jambi itu menjadi juara umum. Itu di mana Pak? Juara umum di sport seni wilayah barat di Padang. Ini yang seperti kita lihat ini. Oh, ada Pak ya kita. Ini ada trofi-trofi juara umumnya kan gitu. Oh, yang paling besar nih Pak ya. Itu jadi kita mengikuti di sport seni. Terakhir itu Pak Fadli. Jadi yang wilayah itu pembagian terakhir sekaligus langsung kita dapat trofi tetapnya langsung. Trofi besar Pak ya. Jadi kita itu puncaknya kita di sifatnya per wilayah. Kemudian dalam perjalanannya di sport seni ini kegiatannya itu tidak bisa lagi dilakukan secara per wilayah karena jumlahnya banyak, waktunya terbatas, sehingga dipusatkan secara nasional. Nah, dipusatkan secara nasional di pertama kali UT Jambi mendapatkan 1 emas dan 1 perak. Nah, itu. Kemudian nasional yang kedua, ini disebut nasional yang kedua, ini karena di sport seni ini tidak hanya melibatkan seluruh mahasiswa UT Jambi atau mahasiswa UT saja, tetapi melibatkan dari perguruan tinggi lain yang terpilih untuk berkompetisi di dalam ajang di sport seni ini sendiri. Oh, jadi perkembangannya nih Pak, pertama-tama di sport seni diadakan hanya untuk mahasiswa UT, dan setelah lambat tahun dan sampai sekarang di sport seni ini dilaksanakan untuk UT dan juga universitas-universitas yang ada di Indonesia gitu Pak ya? Betul. Nah, puncaknya pada tahun 2021 ini di sport seni nasional ini, selain diikuti oleh seluruh mahasiswa UT yang terpilih mewakili UPJJ masing-masing, itu ditambah juga dengan 30 perguruan tinggi negeri swasta yang ada di Indonesia. Jadi sudah cukup berkembang Pak Fadli perkembangannya, gitu kan. Nah, inilah salah satu ajang untuk kreativitas mahasiswa. Oh, jadi ini salah satu bentuk kegiatan kemahasiswaan yang ada di Universitas Terbuka, Pak ya? Iya, betul. Jadi di kegiatan kemahasiswaannya di lingkupnya mungkin nasional ini jatuhnya, Pak ya? Karena melibatkan Universitas Terbuka lainnya selain di UT gitu, Pak ya? Wow, luar biasa sekali nih Pak, UT nih Pak ya, ada di sport seni yang dilaksanakan secara nasional. Betul. Jadi kegiatan kemahasiswaan ini bukan hanya kegiatan-kegiatan yang biasa gitu Pak. Jadi sudah melibatkan banyak orang gitu Pak ya. Jadi sekarang ini kan masa pandemi nih Pak ya, COVID-19 ini. Apakah di sport seni ini dilaksanakan terus Pak? Nah, itu bagus sekali Pak Pandi pertanyaannya. Ini cukup menggelitik bagi kita semua gitu kan. Bahwa di sport seni nasional kali ini, di samping kepesertaan perguruan tinggi itu cukup banyak, kemudian cabang tangkai pertandingan dan perlombaan pun cukup banyak juga. Nah, itu contohnya, itu debat mahasiswa bahasa Indonesia, debat mahasiswa bahasa Inggris. Kemudian ada catur online, Mobile Legend online. Oh, itu
lagi lomba-lombanya hype gitu. ini kan Jadi, Mobile Legends. hah? Ya lagi in banget tuh Mobile Legends. Iya, itu berarti UT ini sudah luar biasa gitu kan, memperhatikan kemampuan anak-anak kita gitu kan. Iya, iya. Nah, di samping itu ada pertandingan perlombaan lain juga semacam puisi, kemudian yang sekarang anak-anak yang lebih gandrung gitu kan membuat TikTok gitu. Oh, ada TikTok kita TikTok lombakan juga. juga. Jadi gitu. ikut kemajuan zaman juga Pak ya? Iya, UT itu begitu memperhatikan apa sih perkembangan yang ada gitu kan. Itu bisa diperlombakan dan dipertandingkan gitu kan. Sampai buat video pendek juga, kisah inspiratif, iya. testimoni, tagline, karya ilmiah gitu kan sampai ke tilawati. Jadi yang dulu sebelumnya itu tidak mungkin dilakukan, sekarang dengan kondisi pandemi ini itu bisa saja dilakukan. Tentu dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Oh, ya luar biasa banget nih Pak. UT sudah membuat acara Disports ini. Iya, itulah untuk merekrut mahasiswa-mahasiswa kita gitu kan yang punya potensi. Jadi ini Pak, ini kan biasanya kita kan secara luring, secara bertemu langsung untuk Disports ini Pak yang Bapak bilang di tahun 2015 tadi. Dan sekarang ini secara daring ya Pak ya. Betul. Itu menurut Bapak tuh bagaimana tuh Pak? Keseruannya apakah berbeda antara luring dan daring ini Pak? Baik, Pak Fadli. Ya sama-sama kita sadari gitu kan bahwa dengan kondisi yang terbatas seperti ini ada pembatasan sehingga yang seharusnya itu bisa kita lakukan secara face to face gitu kan atau secara tatap muka seperti itu tidak mungkin dilakukan lagi karena banyak pertimbangan. Betul, ya kan? Di atas semua itu adalah keselamatan untuk generasi penerus kita. Nah, di satu sisi dengan kondisi seperti itu tentunya ada cara, ada pola yang dilakukan oleh UT sehingga bagaimana pertandingan dan perlombaan ini bisa dilaksanakan tetapi tidak mengganggu, tidak melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oh, jadi tidak ada alasan apapun ya untuk menghalangi kurang lebih gitu Pak ya? Ya, kurang lebih seperti itu Pak Fadli. Dengan segala keterbatasannya kita masih bisa melakukan itu. Oh, jadi namanya minat mahasiswa tetap ditampung tetap, Pak Fadli, betul. Oh, luar biasa sekali nih Pak. Jadi kita nih ngomong-ngomong di Disports seni nih Pak ya? Baik. Jadi kan ini tahun 2021 tuh Pak, kapan itu dilaksanakan di Disports seni itu Pak? Untuk di 2021 kita kan sudah penjaringan semua Pak Fadli. Oh, sudah sekarang penjaringan? Sudah. Saat ini sudah terbentuk tim Disports seni yang sudah kita penjaringan sampai akhir Juni kemarin. Itu dari 19 tangkai pertandingan perlombaan itu 18 sudah kita isi semua. Di satu lagi terakhir di akhir-akhir itu kita batal mengisinya karena peserta yang seharusnya mendaftar di situ atau keterwakilannya di situ kondisinya terpapar wabah saat ini. Jadi akibatnya tentu kita tidak bisa di deadline waktu itu bisa menyelesaikan. Jadi secara umum kita dari 19 pertandingan perlombaan yang ada di Disports seni itu kita ngikutin 18. Oh, jadi kalau bisa dibilang hampir mengikuti semua. Ya, jadi sudah terpilih semua timnya. Nah, saat ini dari bulan Juli ini tim-tim yang sudah terpilih dari semua pertandingan perlombaan yang sudah itu dilombakan itu sudah mempersiapkan diri semuanya. Begitu. Jadi ini Pak, berarti sudah ada pesertanya ini Pak ya? Sudah. Nah, jadi mungkin teman-teman yang ingin ikut juga di Disports seni nanti mungkin bisa mengikut tahun depan kali Pak ya? Iya, betul Pak Fadli. Ini secara umum gitu kan bahwa di Disports seni ini kesempatan juga sih bagi mahasiswa gitu kan. Memiliki kesempatan, punya potensi-potensi yang ada pada dirinya itu bisa di-upload, itu bisa dimunculkan. Ya, bisa dimunculkan, bisa diperlihatkan secara organisasi sehingga itu bisa bernilai tambah untuk mahasiswa itu sendiri. Seperti itu Pak ya. Berarti sudah banyak manfaat juga ya acara Disports seni ini Pak ya. Nah, baiklah Pak, tadi kita kegiatan Disports seni, kegiatan kemahasiswaan. Ada lagi nggak Pak kegiatan kemahasiswaan yang ada di UT Jambi ini Pak? Ataupun di universitas terbuka Pak? Baik. Itu tadi yang sifatnya ekstrakurikuler ya Pak Fadli ya? Berkenaan dengan minat bakat. Iya. Nah,
sebenarnya seperti di awal sudah saya sampaikan tadi bahwa perguruan tinggi ini kan ada tiga yang harus kita dipahami secara umum, gitu kan. Termasuk di situ adalah eh, meningkatkan potensi sumber daya mahasiswa itu sendiri, gitu kan, dalam bidang-bidang yang akan mengarahkan mahasiswa itu berpikir cerdas, Betul, betul, Pak. berpikir kreatif, gitu kan. Nah, salah satu perlombaan-perlombaannya itu adalah seperti itu, Pilmapres. Apa tuh Pak, Pilmapres Pak? Pilmapres itu pemilihan mahasiswa berprestasi. Oh, berarti hampir sama dengan yang lain, kita juga ada Pak? Ya, hampir sama. Nah, itu kalau Pilmapres itu sifatnya itu keterwakilan antar perguruan tinggi. Nah, jadi Pilmapres itu adalah kegiatan yang berkenaan dengan kemahasiswaan, tetapi penyelenggaranya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Oh, seperti itu Pak. Nah, nanti semua mahasiswa yang berprestasi antar perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, itu akan dipertandingkan dalam ajang itu sendiri. Oh, jadi Pilmapres ini pemilihan mahasiswa prestasi yang diadakan oleh Universitas Terbuka nih Pak, untuk dilombakan kembali di dengan tingkat kementerian. Oh, seperti itu Pak ya. Tinggi, betul. Selain itu Pak, apa lagi kegiatan lagi Pak? Selain Pilmapres ya macam ada juga PKM. Itu Pak. Ini PKM nih bahasanya apa lagi tuh Pak arti PKM? Iya, itu PKM itu kan itu semacam ini juga, semacam kegiatan-kegiatan kita apa sih potensi diri mahasiswa. Nah, potensi diri mahasiswa, tetapi ini berbasis dengan proposal kegiatan. Oh, nah, jadi gitu. Nah, umpamanya mahasiswa ini punya keahlian dia di bidang teknologi, gitu kan. Apa tuh Pak? Dia bisa menciptakan suatu program, ya kan, sehingga program itu bisa bermanfaat lah khususnya untuk UT dan secara umumnya itu untuk institusi pendidikan. Nah, itu bisa diperlombakan juga, kan begitu. Tetapi itu tadi semuanya berbasis proposal. Gitu. Oh, jadi ada memang proposal yang dibuat oleh mahasiswa nanti di berbagai bidang nih Pak ya. Betul. Jadi supaya mahasiswa tadi bisa meningkatkan potensi dirinya. Kira-kira tuh apa aja Pak program-program yang ada di PKM itu Pak? Oh, sebenarnya PKM itu banyak sih Pak Fadli. Semua itu kan ada turunannya semua dari PKM sampai ke PKMP itu kemudian kegiatan itu semua di bawah kementerian. Nah, di bawah kementerian yang pada gilirannya memang itu nanti pertandingan dan perlombaan penelitian kemahasiswaan itu membawa nama UT di tingkat kementerian. Nah, jadi di situ secara tidak langsung memberikan potensi, ya kan, bahwa mahasiswa UT ini bisa bertanding, bisa mengekspor dirinya dengan kemampuan yang dimiliki, bukan sebatas di dalam UT saja, tetapi di luar UT. Nah, itu jadi potensi-potensi diri seperti itu yang UT bangun untuk mahasiswa-mahasiswanya. Oh, seperti itu Pak ya? Iya. Seru sekali nih perbincangan kita pada sore hari ini. Iya. Sebelum itu mungkin tadi kita sudah nyapa di awal Pak, kita juga di tengah ini kita sapa lagi teman-teman yang lagi nonton nih Pak di live streaming kita di Instagram dan juga kita juga di live streaming di Facebook nih Pak. Oh gitu ya. Jadi mungkin dengan perbincangan kita yang panjang tadi itu Pak, mungkin ada teman-teman nanti yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar pada Instagram kita dan Facebook kita mengenai kegiatan kemahasiswaan ataupun juga kegiatan-kegiatan lain yang ingin ditanya. Silakan monggo untuk bertanya ataupun juga ada yang kirim-kirim salam boleh juga kali Pak ya. Misalnya tadi Bapak bilang dari ujung gunung Pak ya sampai ujung laut. Betul. Misalnya kayak di Kerinci mau salam ke Tanjab Timur gitu Pak. Betul. Ataupun ya kita kan bukan di Jambi aja Pak ya. Atau kirim salam mungkin dia punya teman di mana paling jauh kita Papua bisa Pak ya, ataupun Bali ya. Jadi kami tampung aspirasinya ataupun pertanyaannya nanti di sesi tenaga terakhir gitu Pak ya. Baiklah, kita akan sedikit lebih bahas lagi nih Pak. Di sports ini sudah Pak. Tadi juga ada Bapak ada sebut tadi PKM, terus tapi
Bapak sebut kegiatan-kegiatan yang kemahasiswaan di UT nih Pak. Jadi kalau kurang lebih nih saya bisa simpulkan juga Pak bahwa kita hampir sama dengan universitas lain Pak ya. Jadi di UT ini tidak hanya sekedar kuliah terus kata orang tuh kayak ngambil gelar aja Pak ya. Jadi ada juga kegiatan-kegiatan yang UT adakan demi kemajuan mahasiswa itu sendiri gitu ya. Betul Pak. Jadi e-sport ini sudah, PKM sudah, mungkin ada lagi kali Pak ya kegiatan kemahasiswaan apa itu Pak? Betul. Nah, itu kan selain tadi itu PKM, turunnya PKMI. Nah, PKMI ini sebenarnya gini Pak Fadli, mungkin tadi saya mau sampaikan juga sih. Kan ada sedikit perbedaan tuh PKMI ya kan? Iya. Nah, itu PKMI itu sebenarnya menitik beratkan seperti sekarang kalau kita lihat itu kan bahwa pergerakan ekonomi, pergerakan orang bertransaksi sekarang itu sudah tidak boleh dikatakan sudah berkurang. Tidak langsung seperti saat lalu gitu kan, beberapa tahun yang lalu ketika orang bertransaksi itu harus ke pasar belanja, kecuali kalau ibu-ibu ya mungkin ya beli cabai gitu kan, nggak bisa lagi online shop gitu kan. Nah di sini juga di dalam itu PKMI itu sendiri itu sebenarnya itu merupakan program kewirausahaan gitu loh. Apa sih potensi mahasiswa yang bisa dikembangkan? Nah kemudian UT dengan kementerian itu menjembatani. Nah, jadi potensi-potensi yang kemungkinan bisa seperti kita lah, teman-teman kita yang ada di Provinsi Jambi, teman-teman Mas UT gitu kan, seluruhnya yang kita punya potensi, itu bisa bisa. Apa sih yang sekarang contohnya dari Kerinci contohnya. Nah, itu yang sudah kita ketahui saat ini adalah umpamanya teh, yang bisa dikembangkan kan gitu, Cassia Vera melalui sirupnya gitu kan. Nah tentu dari teman-teman yang ada di Kerinci yang tersebar di seluruh wilayah itu bisa melihat potensi apa lagi sih yang bisa dikembangkan. Nah kan begitu. Jadi itulah kesempatan bagi mahasiswa berinovasi. Nah UT menjembatani juga sampai sejauh itu gitu loh. Luar biasa banget ya Pak ya. Iya untuk kemajuan mahasiswa itu sendiri gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar kuliah di UT Pak ya. Iya betul. Kegiatan kemahasiswaannya pun banyak Pak ya, bisa dipilih Pak ya, dari yang tadi berbagai Bapak ngomong bicara tadi Pak ya. Sangat luar biasa nih Pak. Jadi mungkin mau ikuti kegiatan kemahasiswaan yang ada di UT ini Pak ya. Jadi sebelum mau ikut kegiatan kemahasiswaannya berarti harus jadi mahasiswa UT itu tentunya Pak ya. Pak Fadli, bagaimana dia mau ikut kegiatan-kegiatan yang keputihan gitu kan? Iya. Sementara yang bersangkutan itu tidak menjadi mahasiswa UT gitu kan. Jadi dari berbagai macam informasi yang telah kita berikan, syaratnya mau jadi ikut kemahasiswaan harus jadi mahasiswa tentunya Pak. Iya, jadi mahasiswa UT dulu Pak Fadli gitu kan. Jadi nanti selanjutnya akan bisa kita fasilitasi potensi yang ada pada diri mahasiswa. Karena memang kita sering menyapa mahasiswa Pak ya, bagaimanapun ada kegiatan apa kita kasih tahu juga di media sosial. Betul. Jadi apa kegiatan apa kita taruh di media sosial, nanti mereka tinggal daftar aja Pak ya. Betul. Jadi pengalaman yang di tahun ini Pak, yang ikut ya saya kembali lagi ke Dispor Seni tadi Pak ya, ataupun kegiatan mahasiswa yang lain nih, kan sudah UT disebarkan di media sosial, berarti rajin-rajin lah untuk melihat media sosial UT Jambi khususnya Pak ya. Iya. Mungkin ini kembali ke Dispor Seni tadi Pak, kan peserta Dispor Seni sudah ada nih Pak. Jadi yang mereka ingin ikut Dispor Seni mungkin di tahun 2022 nanti bagaimana itu Pak prosedurnya mungkin? Yang akan datang. Yang akan datang Pak. Jadi secara umum itu kan memang ada syarat minimal gitu. Yang jelas pertama syaratnya itu masuk UT. Iya betul. Nah kemudian itu minimal itu telah menempuh 2 semester, ya kan? Nah, kemudian ngikutilah seleksi sesuai dengan minat bakat masing-masing gitu kan. Nah jadi sehingga dalam persaingan atau UT Jambi memilih mahasiswa-mahasiswa yang terpilih adalah mahasiswa-mahasiswa yang benar gitu loh. Nah, ada komitmen yang tinggi gitu kan. Kenapa Pak Pandi? Karena ketika kita sudah membentuk tim Dispor Seni, itu berarti orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa yang sudah terkumpul dalam satu tim itu adalah
mahasiswa-mahasiswa yang punya komitmen tinggi untuk bersiap dan berjuang memajukan, mengharumkan nama UT Jambi. Karena mereka-mereka itu sudah terpilih mewakili UT Jambi. Nah, seperti saat ini gitu kan. Nah, teman-teman semua mungkin yang saat ini mungkin yang live, mungkin ada yang sudah terpilih gitu kan. Nah, mungkin ada juga yang belum terpilih. Nah, kalau yang sudah terpilih terus mengasah kemampuannya sehingga kemampuan yang dia miliki itu bisa dia pertahankan sehingga pada gilirannya ketika dia bertanding sudah tingkat nasional nanti itu bisa menjadi pemenang. Itu untuk yang sudah terpilih. Yang tidak. Sementara teman-teman mahasiswa yang pada saat pemilihan kemarin itu masih belum berhasil, jangan berkecil hati. Karena kesempatan itu masih ada lagi, gitu kan? Kesempatan masih ada lagi di tahun-tahun yang akan datang. Di samping itu juga Pak Perdi, bukan di disperseni sini saja, bahwa kemampuan mahasiswa itu sendiri yang dihargai UT itu, gitu kan? Nah, seperti kita ketahui pada saat pembukaan disperseni nasional yang kemarin dibuka, pada tanggal 24 Juni kemarin, itu ada salah satu mahasiswa Jambi, yang berprestasi tingkat nasional bahkan dunia. Jadi siapa itu Pak yang mahasiswa itu? Namanya itu Edi Darmadi. Nah, Edi Darmadi itu mahasiswa UT Jambi, juara 1 tingkat dunia. Untuk karikatur. Sudah tingkat dunia Pak ya? Tingkat dunia. Bukan main-main lagi Pak, sudah tingkat dunia. Bukan main-main lagi, itu kan sudah luar biasa itu Pak Pandi. Tapi potensi mahasiswa yang seperti itu, nah tentunya UT kan tidak bisa menutup mata. Mahasiswa-mahasiswa yang sudah punya potensi mengharumkan nama UT, menaikkan kualitas mahasiswa UT, tentu UT akan memberi apresiasi. Betul. Nah, dan ini juga berlaku secara umum. Nah, seperti Edi Darmadi itu, dari UT itu diberikan apresiasi pembebasan 3 semester biaya kuliahnya. Jadi ada apresiasi yaitu pemberian semacam beasiswa seperti itu. Beasiswa gitu Pak ya. Jadi orang yang berprestasi di UT pun dihargai Pak ya, diapresiasi. Jadi tidak ada namanya sia-sia berarti berkarya di UT ini Pak ya. Iya Pak Padli. Jadi itu mungkin termasuk juga nanti program-program atau kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang lain juga Pak Padli. Jadi artinya dari situ kan sudah kelihatan. Di samping ada kegiatan perlombaan yang diadakan UT secara internal seperti disperseni ini, jika teman-teman mahasiswa punya potensi lain yang bisa berprestasi di tingkat regional, nasional maupun internasional, juara 1, juara 2 dan juara 3, segera melapor kepada kita. Ya kan? Nanti akan kita masukkan ke dalam data kemahasiswaan UT sehingga pada gilirannya itu akan berimplikasi terhadap apresiasi yang diberikan oleh UT kepada mahasiswa itu sendiri. Luar biasa sekali UT ini Pak. Iya. Jadi harus jadi mahasiswa UT ini sudah tentunya Pak ya. Kalau Pak Pardi belum jadi mahasiswa UT mau dapat beasiswa gimana kami mau beri gitu kan. Jadi informasi yang sangat bermanfaat nih Pak ya. Jadi mungkin kita bagaimana jadi mahasiswa kita sebut aja dari tadi. Jadi kenapa Pak kita harus jadi mahasiswa di UT nih Pak? Jadi Pak. Sebenarnya kan begini Pak Padli. Sama-sama kita ketahui ya kan bahwa perguruan tinggi konvensional itu kan tidak bisa menampung jumlah mahasiswa yang banyak. Kemudian perguruan tinggi konvensional itu menampung mahasiswa itu dengan mungkin 2 tahun terakhir dia lulus. Ya ada syaratnya Pak. Ada syarat tertentu seperti itu. Jadi dengan kondisi seperti itu, jika ada teman-teman kita, mungkin bahkan orang tua kita, saudara kita, paman kita mungkin yang pengen kuliah, gitu kan, terbentur gara-gara syarat itu, bagaimana dia bisa mengembangkan potensinya, gitu kan? Nah, disinilah UT ada untuk menaungi mereka semua gitu Pak ya. Nah, disinilah UT ada untuk membangun jembatan masa depan. Jadi itu kenapa mereka harus masuk juga di UT gitu ya. Termasuk juga ini Pak ya keunggulan-keunggulan yang lain mungkin Pak ya. UT itu merupakan universitas negeri ke-45 ya setahu saya itu Pak. Betul. Jadi
UT juga yang punya akreditasi nih Pak. Iya. Itu bagaimana itu Pak? Ya, kita kan sudah tahu Pak Padli, Hmm. bahwa kondisi saat ini Hmm. ketika mahasiswa atau calon-calon mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikan tinggi, itu kan dia harus melihat latar belakang perguruan tingginya. Iya, iya. Akreditasinya apa, kemudian kurikulumnya bagaimana, Betul. kemudian tingkat persaingan dalam arti kata siap nggak dia nanti setelah kuliah ini dia bersaing di tingkat global. Nah, gitu. Jadi di antara pilihan-pilihan tersebut gitu kan, UT itulah hadir, ya kan, dengan sistemnya. Ini bisa kita rasakan Pak Padli saat ini. Bisa rasakan begini, iya. Di saat universitas konvensional kelabakan saat pandemi seperti ini, iya. UT dari tahun 84 itu sudah membuat pola seperti ini. Jadi UT sudah sejak lama Iya, jadi UT gak terkejut lagi dengan sistemnya seperti ini. Berarti gitu. Biarpun ada pandemi, tetap UT tetap jalan seperti mestinya dari dulu Pak. Jadi artinya UT ini selalu mengikuti perkembangan zaman, mengikuti teknologi yang berkembang gitu. Nah, di situ juga ada program kegiatan kemahasiswaan yang namanya LIDN, Lomba Inovasi Digital Mahasiswa. Wow, itulah apalagi itu banyak lagi, ada lagi Pak ya? Iya ada. Nah itu IDM tadi Pak ya? Betul, itu salah satu itu ajang perlombaan mahasiswa-mahasiswa UT di tingkat nasional. Nah, karena di UT sendiri kan ada jurusan sistem informasi yang dibuka di situ. Oh, ada nih baru nih apa? Ya. Nah, dengan sistem itulah mahasiswa itu bisa membuat inovasi-inovasi yang secara digital. Nah, itu kan jadi kesempatan. Apalagi anak-anak sekarang gitu kan Pak Padli. Iya. Ya kan lahirnya aja gadget sudah disediakan. Baru lahir aja tuh semua perangkat sudah ada Pak. Lahir, iya, gitu kan. Iya. Beda waktu zaman saya Pak Padli. Apa tuh Pak? Waktu lahir saja tuh nulisnya tuh untuk berinteraksi melalui surat. Jadi ya kan? Surat ditulis, dikirim, ditunggu lagi balasannya. Iya betul. Lama itu Pak. Kalau sekarang tinggal kita buka gadget yang ada di kantong, diketik-ketik, ada tuh namanya enter, ditekan langsung sampai Pak ya? Betul. Itu seperti lambang UT itu, Pak Madi juga perhatikan tuh. Iya, lambang UT Pak. Meja itu. Itu ada, kan bola dunia itu kan artinya. Ini Pak ya, lambang UT kita Pak. Lambang itu kan menunjukkan kayak satelit. Iya kan? Nah satelit seperti kita ketahui, satelit itu kan dia akan bisa menghubungkan. Iya. Nah, di daerah-daerah yang terpencil itu dihubungkan menjadi satu. Nah, itulah UT itu sendiri gitu kan, menghubungkan semua mahasiswa menjadi satu dengan teknologinya. Kalau zaman dulu kalau nggak pakai teknologi ya susah gitu kan. Nah, iya betul Pak. Nah, jadi sekarang seperti itu. Begitu UT melayani mahasiswanya, ya kan, bagaimana potensi yang ada di mahasiswa itu bisa dikembangkan, bisa menjadi nilai tambah mahasiswa untuk meningkatkan bonus demografi. Iya. Meningkatkan diri dia, sumber daya manusia dia, untuk mewujudkan bonus demografi bangsa Indonesia pada tahun 2045. Nah, bonus demografi itu Pak Padli, mahasiswa yang sekarang sudah terlatih dan terbentuk, ya kan, itulah yang akan bisa bersaing di dunia global. Bukan sampai sejauh itu UT memikirkan mahasiswanya gitu kan. Jadi sobat UT nih Pak ya, tunggu apa lagi nih Pak ya, sudah banyak keunggulan UT Pak ya. Betul. Di kegiatan kemahasiswaan yang banyak tadi Bapak sebutkan tadi nih Pak. Jadi segeralah Pak mungkin ya daftarkan diri Anda untuk diri Anda, adik-adik, kakak-kakak dan keluarganya mungkin Pak untuk bergabung di UT Jambi Pak ya. Jadi UT Jambi ini bukan hanya sekedar kita itu berkuliah, mengerjakan sendiri belajar online di rumah, nanti ujian. Jadi juga ada kegiatan kemahasiswaan yang untuk potensi bakatnya ya Pak ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang ingin bergabung ataupun ingin mendaftarkan diri di universitas terbuka khususnya di UPJ UT Jambi ini, caranya sangat gampang nih Pak ya, boleh saya sebutkan nih Pak ya. Iya betul. Jadi karena kita di masa pandemi ini kita pendaftarannya buka secara online, yaitu pada website sia.ut.ac.id.
Jadi tinggal klik aja tuh buka melalui handphone Anda ataupun laptop Anda. Jadi nanti diklik sia.ut.ac.id, cari di situ pendaftaran mahasiswa baru. Nanti syaratnya gampang, tinggal diisi aja data diri Anda, terus dimasukkan syarat-syaratnya yaitu seperti formulir-formulir, juga situ tinggal klik dan di print, terus nanti di upload lagi di laman sia.ac.id nanti gitu Pak ya. Iya. Baiklah Pak, sudah banyak sekali informasi tentang kemahasiswaan ini Pak ya. Jadi mungkin banyak juga sobat UT di rumah yang ingin bertanya nih Pak ya. Iya, silahkan. Jadi mungkin sebelum nanti bertanya melalui sesi tanya jawab ini Pak, kita lihat dulu tayangan video berikut ini Pak. Baik. Ya, rekan-rekan semua lapangan, kita melaksanakan pengamanan kegiatan Dispor Seni 2019 ini agar tetap terkendali. Demikian, 83 Solo Bandung. Hadirin, dengan semangat, sportivitas dan kreativitas mahasiswa seluruh Indonesia, kita sambut defile para kontingen dari perguruan tinggi negeri dan swasta serta 40 UPBJJ UT beserta 1 defile wasit yang akan memasuki gedung UTCC. Mengukuhkan konektivitas bangsa melalui sportivitas dan kreativitas. Setelah acara Dispor Seni Nasional UT tahun 2019 ini, para mahasiswa menjadi lebih bersemangat dalam mengembangkan diri untuk berprestasi tidak hanya dalam tingkat nasional, namun juga di tingkat internasional. Dispor Seni Nasional Universitas Terbuka akan dibuka. Kita hitung mundur dari 3, 2, 1. Selamat mengikuti pertandingan dan perlombaan dengan semangat sportivitas, kreativitas, dan inovatif mahasiswa seluruh Indonesia. Oke teman-teman, sekarang kita ada di acara pertandingan tenis meja Dispor Seni 2019. Tetap saksikan Dispor Seni Nasional UT 2019. Ditunggu. Jangan pernah menyerah, menaklukkan dunia. Jangan berhenti, terus berjuang, jadi pemenang. Jaga semangat ini, takkan pernah habis. Selama kita terus bersama, meski berbeda. What you gonna do with that dessert?
where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in some peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. It's fun to fantasize. All my enemies who wouldn't wish who I was. It's fun to fantasize. Apapun mereka bilang, mereka takkan hilang. Jalanku masih panjang, rasaku yang ku pernah. Apapun mereka bilang, mereka takkan hilang. Jalanku masih panjang, rasaku yang ku pernah. Apapun mereka bilang, mereka takkan hilang. Jalanku masih panjang, rasaku. Sekarang kita lagi di Universitas Terbuka yang dimana sedang ada kegiatan di Perseni. Tepatnya itu adalah paduan suara. Kalau mau tahu lebih lanjut, yuk kita ikutin, oke? Where are you now? Was it all in a fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? I'm dancing, I'm dancing. Where are you now? I'm not a dream. The monsters running wild inside me. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. I'm faded. HNIC On conference with everybody Hati-hati jangan main dengan api Lebih panas dari surya di bumi ada Siap untuk terdekat segala bahaya Kita terbuat dari tempe Aku berisi dinamit sungguh pendek Boy, coba tangan akan membangun karakter Harga diri bagaikan Black Panther. Atau saya nerangi sedikit ya? Saya nerangi sedikit ya? Saya nerangi dulu sedikit. Ya, nanti kami ngomong. Ini. Nah. Baiklah teman-teman, ya itulah tadi tayangan video yaitu mengenai tentang Dispor Seni UT, itu yang secara langsung ataupun diadakan di Universitas Terbuka di UT Pusat nih Pak. Mungkin bisa sedikit menjelaskan itu tampilan video tadi bagaimana itu Pak. Baik, terima kasih Pak Fadli. Iya. Teman-teman semua yang live IG dan Facebook pada hari ini. Tadi sudah pertama kita lihat videonya. Ya, maaf tadi teman-teman ada sedikit gangguan teknis. Ya, baiklah kita akan lanjut kembali nih Bapak ya. Tadi dari tayangan video tadi Pak,
apa tadi kegiatan yang dilaksanakan di tayangan video tadi, Pak. Iya, Pak Bade, terima kasih. Teman-teman semua, Mas UT yang sedang live melalui IG dan Instagram UT. Tadi sudah sama-sama kita lihat video, ya kan, tentang kegiatan dispersi seni mahasiswa yang berskala nasional yang diadakan di Jakarta sebelum masa pandemi. Iya, betul. Begitu riuh, riahnya, bergembiranya mahasiswa dari Sabang sampai Merauke berkumpul bersama di satu rumah besar adalah kampus Universitas Terbuka. Jadi mahasiswa UT yang tersebar di seluruh dunia, nah, sekarang ini itu ada di sekitar 65 negara. Mahasiswa UT yang ada di seluruh dunia. Berarti kan sudah menyebar. Ada yang di Indonesia, ada di negara-negara lain sebanyak 65 negara. Berarti kan sudah tersebar. Jadi kalau seandainya berkumpul seperti itu kan senang, Pak Barli. Iya. Mahasiswa UT boleh dikatakan nggak tahu kampusnya itu bagaimana sih, gitu kan? Tapi kalau ngumpul banyak, Pak ya? Wah iya, ketika ngumpul banyak seperti itu. Dan itu harapan kita semua, teman-teman mahasiswa, ya kan? Harapannya pandemi ini segera berlalu, sehingga mahasiswa bisa meningkatkan prestasinya dengan ajang yang seperti itu. Jadi kegiatan bersama, bahwa keterwakilan itu memang benar, gitu kan? Iya. Sehingga mahasiswa semakin menumbuhkan, memacu keyakinannya, kesungguhannya, bahwa Putih memberikan fasilitas semuanya untuk mahasiswa. Jadi memang ada kegiatan kemahasiswaan yang memang diadakan secara langsung dan kemeriahannya mungkin tadi kita bisa lihat di videonya, Pak ya. Tapi itu kan kegiatan dispersi secara langsung, tapi untuk secara daring juga tidak mengurangi kegembiraannya seperti Pak ya. Betul. Tidak mengurangi kegembiraan. Baiklah Pak, mungkin kita masuk lagi pada sesi tanya jawab nih, karena pertanyaan sudah banyak nih Pak ya. Kita mungkin sapa dulu yang di Instagram nih Pak. Pertama ada Mr. MR_W8 nih, katanya hadir Pak ya. Terus kita absen juga nih Pak. Muhammad_Ali_Akbar12 kasih jempol nih Pak. Terus Ryan_Madiar23 tepuk tangan ya Pak. Tapi dia bertanya Pak, Rani_Madiar23 bertanya mau daftar tapi ijazah belum keluar Pak. Ya, bagaimana itu Pak? Jadi sebenarnya teman-teman mahasiswa ini bukan hanya untuk Rani saja ya, untuk teman-teman yang lain. Iya. Ya, kita sama-sama maklumi. Sekarang ini ijazah keluar antara lulusan dengan keluar itu kan cukup jauh. Iya. 2 bulan sampai 3 bulan. Tapi kan ada yang menjembatani, Iya. keterangan kelulusan. Oh. Jadi itu bisa kita gunakan sementara. Jadi ijazah belum dapat, tapi ya, surat keterangan lulus bisa dipakai Pak ya? Oh, tapi nanti ketika ijazahnya sudah diterima segera diserahkan kembali. Oh, jadi syarat yang pertama lampirkan aja dulu SKL yang tadi. Betul. Setelah ijazah keluar tinggal lapor aja ke UT Jambi. Betul. Nah, jadi bisa langsung diproses gitu Pak ya. Iya, betul. Jadi tidak ada namanya halangan lagi tuh Pak. Betul. Jadi tidak ada menghalangi batas waktu gara-gara ijazah belum diterima, UT tidak bisa menerima, tidak. Jadi apapun masalahnya ada solusinya di UT ini Pak ya. Mudah-mudahan. Baik Pak, ini selanjutnya ada Caca Marica Hehe nih. Halo katanya Pak. Halo kembali Pak. Halo Caca. Dan juga nih ada Sopniar Pak, ngasih jempol Pak. Boleh kita kasih jempol kembali Pak. Jempol, waduh. Ini ada juga Ibu Sopniar. KTTS_Aziz. Ini salam dari Kota Jambi. Halo Aziz, salam dari salam kembali Kota Jambi. Terus salam kembali Ismail nih. UT Jambi top nih Pak. Dari mana? Ismail kayaknya dari kota, enggak tahu nih Pak. Tapi dia bilang UT Jambi mantap. Kesempatan mungkin juga Pak Badli. Tadi kan sudah kita sapa, sambil kita baca juga itu pertanyaan. Tadi kan sudah dari gunung sudah. Dari laut sudah, dari Kota Jambi sudah. Iya. Tentunya dari teman-teman mahasiswa yang lain. Oh, boleh kita absen juga Pak ya. Untuk teman-teman yang lain dari Bungo, Halo, mahasiswa Tarlangun, ya kan? Batanghari, Muara Jambi, teman-teman semuanya. Selamat bergabung mengikut ini acara kita pada hari ini yang diselenggarakan oleh UT Jambi
untuk kegiatan bidang kemahasiswaan. Iya, karena memang UT Jambi tersebar di seluruh provinsi Pak ya. Iya, Provinsi Pak Jambi. Fadli. Ya, jadi memang nggak bukan hanya di kota di Kerinci, di Sabak ya Pak ya, di Tungkal juga Pak ya. Betul. Nanti dia cemburu pula yang di Tungkal Pak. Iya, Disebut betul. Pak. Kali nanti gara-gara gak disapa nanti gak datang ke sini. Iya betul. Jadi memang teman-teman kita di seluruh Provinsi Jambi, terima kasih kepercayaannya untuk memilih UT gitu Pak ya. Iya. Baiklah, kita baca nih dari Rizal Mahendra _ Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mau bertanya nih Pak tentang beasiswa tahun ini, apakah ada Pak? Jadi Bapak banyak ngomong beasiswa nih, ada yang langsung bertanya nih Pak masalah beasiswa Pak. Nah, bagaimana itu Pak? Sebenarnya beasiswa itu kalau kita mau masuk ke UT, Ya. itu sebenarnya tuh beasiswa itu sudah disiapkan. Tinggal potensi apa yang ada pada diri kita bisa kita berikan kepada UT juga, gitu kan? Ada beasiswa KIP tuh ada juga. Ya, ini Kemudian barunya ada beasiswa CSR, ada juga. Berkenaan beasiswa itu kan tentu ada syarat ketentuannya. Ya, betul, gitu betul, loh. Sama dengan kayak kita beli barang gitu kan. Ada syarat ketentuan. Betul, gitu Pak. kan. Nggak bisa Nah, tentu yang masing-masing. dapat beasiswa ini kan pertama itu memang dia punya kompetensi, punya kemampuan. Betul Pak, betul. Sehingga kompetensi atau kemampuannya itu bisa dihargai oleh UT dengan Betul. syaratnya umpamanya biasanya itu dengan IPK. Iya, iya. Nah, IPK itu biasanya kalau sudah di 3-an, umpamanya semester 1 umpamanya 3 Iya, 3. IPK-nya, kemudian semester 2 itu 3,2. Iya, iya. Nah, Nah, otomatis UT akan mengacak secara random Iya. seluruh mahasiswa UT yang prestasinya selalu meningkat. Iya. 2 semester terakhir Nah, yang meningkat dengan syarat ketentuannya nanti akan terpilih menjadi mahasiswa yang dapat beasiswa. Di samping itu sendiri ada beasiswa-beasiswa lain tadi. Iya. Ada beasiswa CSR tadi. Nah, bagaimana ya kan? Pak Nah, beasiswa CSR ini tentu beasiswa pendampingan Iya. dari institusi lain Ya. yang berkomitmen untuk memajukan anak bangsa melalui dana sosialnya untuk dana pendidikan. di Jambi ada Pak ya? Nah, semuanya diberikan kepada seluruh mahasiswa. Tetapi kan syarat ketentuan tadi Iya, iya. itu UT sendiri yang akan menseleksinya seperti itu. Yang paling mungkin ya Pak Andi ya. Yang didapatkan mahasiswa. Yang paling mungkin tadi seperti yang saya sampaikan tadi, itu kan ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan tuh. Nah, Sebenarnya kalau kegiatan kemahasiswaan tadi itu bisa digunakan mahasiswa secara sungguh-sungguh, iya. itu ada yang melebihi dari beasiswa lagi ada. Apa itu Pak? Nah, kayak itu PKM, pendidikan itu kegiatan mahasiswa Oh, yang tadi kita sebut tadi, Pak, ya? tadi. Nah, Kemudian lomba inovasi digital itu yang pembiayaan dari kementerian itu bahkan sampai 150 juta Pak Fadli. wow, besar banget tuh Pak. Iya. Kalau uang 150 juta dibeliin cendol banyak itu Pak. memang itu artinya seandainya memang mahasiswa UT punya potensi, ya kan, bisa dikembangkan, tentu ini akan berbasis kepada proposal. Iya, Nah, iya. nanti mungkin di kesempatan yang lain, Iya. maka masuklah dulu ke UT. Oh, jadi Masuklah ke UT, nanti UT akan memberikan penawaran kepada mahasiswa, apa sih yang bisa dikembangkan untuk mahasiswa, apa sih potensi mahasiswa, sehingga mahasiswa itu bisa menempuh pendidikan di satu sisi, ya, di sisi lain dia bisa menambah ilmu, ya. di sisi lainnya juga dia bisa mendapat income lagi di UT. Nah, Oh, seperti itu Pak ya. 450 juta itu Pak Fadli itu luar biasa itu kan. Iya, banyak tuh, Sementara Pak. kalau biaya kuliah di UT sampai 8 semester anggaplah 20 juta. Iya. Masih lebih. banyak untungnya. Oh, Tinggal maunya mahasiswa. iya. Nah, mungkin di sini karena ini berbasis proposal, Iya. masuklah dulu, nanti akan kita arahkan bagaimana sih pembuatan proposalnya. Iya, Itu iya. salah satu program kita nanti. Sekitar bulan Agustus kita akan membuat seminar mahasiswaan tentang pembuatan proposal untuk berbasis kompetensi seperti ini. Oh, jadi sekitar bulan Agustus Pak ya. Ya, sekitar jadi bulan Agustus akan kita itu coba. mahasiswa UT mungkin sering panteni media sosial UT gitu Pak ya. Ya. Jadi memang informasi-informasi UT itu memang selalu diupdate di media sosial Nah, UT. disitulah Pak Fadli ya. Nah, Nah, ini kita sebagai generasi muda, Nah. ini saya mencoba menyentuh hati generasi iya, muda. iya. Nah, Ketika kita bermedia sosial, Iya. itu kan banyak informasi-informasi yang kadang-kadang nggak tahu juntrungannya. Tetapi kalau di UT, semua informasi itu jelas. betul. Apa, mengapa, bagaimana itu sudah jelas. Jadi nggak ada salahnya selalu melihat informasi yang ada di IG UT atau Facebook UT. Mungkin itu sedikit. Iya Pak, jadi memang ya, ikutilah media sosial UT Pak ya. Kalau di Instagram itu @ut_jambi, di Facebook Iya. juga ada video UT Betul. Jambi Pak ya.
Baiklah nih Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Dari Nita_Nia21. Apa jadi dilaksanakan diskors seni tahun ini Pak? Kapan pendaftaran pesertanya nih Pak? Tadi sudah saya sampaikan bahwa seleksi kita pendaftaran itu, seleksi untuk calon-calon kontingen, itu sudah dari bulan 3 kemarin sampai terakhir puncaknya di bulan Juni hasil seleksi, dan itu sudah terbentuk. Gitu. Tinggal mahasiswa-mahasiswa yang sudah tergabung dalam tim Dispor Seni UT Jambi tinggal mempersiapkan diri, apa yang syarat yang menjadi ketentuannya itu akan kita ikut lomba. Jadi kurang lebih pendaftarannya itu dari bulan 3 sampai bulan Juni. Iya. Jadi tahun depan kira-kira siapkan diri aja. Iya, betul Pak Wadi, siapkan diri aja mahasiswanya. Bulan 3 sampai bulan 6 cari lihat informasi di Instagram atau Facebook kita untuk yang mau ikut Dispor Seni Pak ya. Sambil berharap juga Pak Wadli, bahwa pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa ikut Dispor Seni secara nasional itu langsung. Jadi melihat kalau langsung itu ada pertandingan perlombaan yang diperlombakan seperti bulu tangkis, tenis meja seperti kita lihat tadi gitu kan. Nah, itu kalau bahasa kita itu tuh lumbung emasnya Jambi. Bulu tangkis itu gitu kan. Sering juara Pak ya? Iya, bahkan sekarang ini sudah ada atlet kita yang level-level juara, cuman kondisi saat ini tidak memungkinkan itu dipertandingkan secara langsung Pak ya? Secara online, gimana mau bulu tangkis secara online gitu kan. Gimana namanya tuh? Iya. Ya, jadi kalau yang nanti mau ikut Dispor Seni tahun depan, ya lihat informasinya atau pantengin media sosial UT gitu ya. Betul. Baiklah, untuk selanjutnya ini dari Fulansi. Namanya ini. Selamat sore, saya terakhir di UT sampai 6 semester sampai akhir 2018 kemarin. Tapi IP saya jelek. Ada solusi buat saya nggak? Saya harus ulang dari awal atau bisa lanjutkan semester 7? Terima kasih ya. Bagaimana nih Pak? Begini Pak Bandi, sebenarnya UT ini itu nggak ada yang namanya drop out, istilah itu DO gitu kan. Iya. Nah, silakan aja mahasiswa yang memang mungkin kalau memang sudah sekian semester itu 4 semester lebih itu biasanya tuh masuk kategori nonaktif. Nah, nonaktif itu bukan berarti mahasiswa itu tidak bisa lanjut, bisa aja melanjutkan gitu kan. Berkenaan dengan nilai, ya bisa teman-teman tanyakan gitu. Sekarang rata-rata anak-anak muda sekarang ini rata-rata IPK-nya 3 semua. Iya Pak, tidak. Betul kan? Nah, jadi nggak ada alasan lagi mungkin. Itu namanya tuh? Fulansi Pak. Mbak Fulan mungkin bisa datang ke Jambi, Koti Jambi gitu kan. Nah, mungkin kalau tahun gitu tuh masih di mana tuh? Udah baru-baru di sini nih di kantor ini. Iya. Masih ingat di sini, bisa datang sekali-kali di sini bisa menemui itu Pak Ceki, Ibu Ella, yang langsung akan melayani Mbak Ulan gitu kan. Silakan aja datang. Iya, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya dari Caca Marica Hehe ini sering hadir kita nih Pak ya. Terima kasih Caca Marica Hehe. Ini kayaknya berkaitan dengan Dispor Seni Pak. Hadiah ikut lomba-lomba di video tadi apa ya Pak? Dia nanyakan hadiah. Oh iya, itu tadi tuh. Ketika yang kemarin itu yang tadi kita lihat di video itu kan Dispor Seni yang di tahun 2019. Nah, kebetulan di 2019 itu ada teman-teman kita mahasiswa yang dari Jambi itu mendapat juara 1 di sini ada juga pialanya. Iya. Nah, juara 1 di situ di samping trofi yang diberikan itu ada waktu itu HP diberikan juga. Dapat HP Pak? Iya, dapat HP juga, dapat HP, dapat trofi, dapat medali, ditambah 3 semester beasiswa. Wow. Luar biasa itu. Luar biasa banget memang Pak. Jadi UT begitu menghargai gitu kan. Iya, jadi kegiatan yang diadakan UT tidak sembarangan Pak ya. Iya, ada betul. apresiasinya tidak pun sedikit apresiasinya Pak ya. Betul. Banyak gitu Pak ya. Mantap sekali nih Pak. Di Facebook ada tim pertanyaan. Habis ya. Baiklah, pertanyaan sudah kita jawab nih Pak ya. Terima kasih apresiasinya kepada teman-teman yang telah menonton kita pada sore hari ini nih Pak. Iya.
Kita sudah berbincang panjang lebar mengenai kegiatan kemahasiswaan ini, Pak. Jadi mungkin pertanyaan terakhir nih, Pak ya. Apa sih, Pak, benang merah dari kegiatan kemahasiswaan yang telah Bapak sampaikan dari awal sampai akhir tadi, Pak? Jadi benang merah dari semua itu teman-teman semua, khususnya mahasiswa UT yang berada di seluruh provinsi Jambi, mungkin juga ada yang dari luar provinsi Jambi yang mengikuti acara ini. Bahwa ketika kita memiliki potensi, kemudian kita berprestasi, ya kan, UT tidak akan menutup mata. Betul. Akan memberikan apresiasi setinggi-tingginya sepanjang UT bisa berikan. Jadi artinya kita sungguh-sungguh di sini, ya kan, kita menempuh pendidikan, kita langsung berprestasi, maka UT semuanya akan menanti pada masa itu sendiri. Jadi kegiatan mahasiswa ini bukan hanya kegiatan yang dilaksanakan untuk mahasiswa sendiri, tapi memang efeknya ataupun hasilnya banyak juga untuk mahasiswa itu juga ya. Berimplikasi kepada mahasiswa itu sendiri. Yang mungkin Bapak bilang tadi, mereka ikut lomba bisa melihat nanti kalau memang di sport ini secara langsung bisa lihat universitas terbuka yang di pusat gitu, Pak ya. Betul. Terus dapat yang namanya tadi Bapak ngomong beasiswa. Itu jadi tadi PKM ada proposal, mereka dapat bisa mengembangkan usaha gitu, Pak ya. Jadi dari kegiatan kemahasiswaan ini banyak sekali manfaatnya untuk mahasiswa itu sendiri, gitu, Pak ya. Betul. Tapi ini kalau ada kegiatan berarti mereka mengikuti ataupun melihat media sosial UT untuk mengikutinya, Pak ya. Jadi segera daftar ataupun ikuti gitu, Pak ya. Baiklah, Pak, dari hasil kita tadi sudah panjang kita berbicara, semoga bermanfaat bagi yang melihatnya tuh, Pak. Ya, terima kasih. Saya ini terima kasih kepada Pak Soekarno SIP atas waktunya, Pak, dan informasi yang telah Bapak sampaikan dari awal tadi. Semoga bermanfaat bagi sobat UT yang mendengarkan dimanapun tadi, Pak ya, dimanapun berada, dari ujung barat itu di Kerinci dan di ujung timur itu di Sabak ya, Tanjung Jabung Timur. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Baiklah, untuk teman-teman yang belum sempat melihat kita live dari awal tadi sampai akhir ini, dapat melihat lagi di Instagramnya UT dan juga di Facebooknya UT, dan juga nanti ada juga di YouTube-nya UT. Tidak hanya untuk minggu ini, juga minggu-minggu kemarin ada di Instagram, Facebook, dan YouTube-nya UT. Di Instagramnya UT yaitu @ut_jambi, di Facebooknya UT, PBJ UT Jambi, dan di YouTube-nya UT TV Jambi. Dan yang juga ingin mengetahui kontak UT untuk yang ingin bertanya-tanya masalah pendaftaran ataupun ada kendala-kendala yang dihadapi oleh mahasiswa ataupun calon mahasiswa yang ingin bertanya bagaimana sih cara mendaftar. Sebenarnya cara mendaftar banyak ada di YouTube juga, itu cari aja dengan keywordnya cara mendaftar di UT gitu. Ya, ada itu berbagai macam video-video yang dibuat oleh UT, juga ada juga teman-teman dari mahasiswa UT yang buat bagaimana cara mendaftar di UT. Gampang kok, tinggal ikutin aja syaratnya, ya di print itu formulir-formulirnya, nanti daftarnya secara online, tidak perlu lagi datang ke kantor UT, cukup melalui laman sia.ut.ac.id. Jadi sekali lagi Pak, terima kasih Pak Soekarno atas kehadirannya. Ini semoga acara ini bermanfaat, Pak ya, bagi teman-teman UT mahasiswa dan juga mungkin yang ingin masuk ke UT lebih tertarik gitu, Pak. UT itu bukan hanya sekedar kalau dibilang itu kuliahnya gelar gitu, Pak, tapi banyak juga manfaat-manfaat lain yang UT berikan kepada mahasiswa tentunya gitu, Pak ya. Saya selaku host pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Fadli dan juga narasumber kita pada sore hari ini, Pak, Pak Soekarno SIP. Mohon maaf atas kesalahannya. Saya undur diri pamit. Sampai berjumpa di acara Ngopi Nyantai berikutnya. Ngobrol Pintar, nanya tentang UT, setiap hari Kamis mulai pukul 4 sore live pada Instagram dan Facebook UT. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.